Beyond Time, bab 426-427. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kau, geram pelayan Sun dari rumah besar Yao. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan karena aura jahat dari ratusan pendekar pedang membuat mereka tampak seperti sekumpulan serigala yang menatapnya dan utusan Holy Tide. Di dalam hatinya, ia menangis terseduh-seduh. Sejujurnya, datang ke sini hari ini bukanlah idenya. Terus terang, rasanya sangat tidak masuk akal bagi seorang Holy Tide untuk datang ke istana pendekar pedang dan menangkap beberapa pendekar pedang. Sayangnya, Markis Mulia telah memberinya perintah yang jelas untuk menjaga agar utusan Holy Tide tetap senang. Karena itu, saat ini, ia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dengan ganas. Dengan tatapan tajam dan agresif, dia berkata, Markis yang mulia telah memberikan perintah yang jelas. Tangkap Kong Xianglong dan keempat rekannya. Pengawal kehormatan Sima sedikit mengerutkan kening. Sementara itu, senyum muram muncul di wajah utusan pengawal hitam Holy Tide, sementara kilatan samar melintas di matanya. Sebenarnya, membuat masalah bagi Kong Xianglong bukanlah alasan sebenarnya utusan itu berada di sini. Misi sebenarnya adalah untuk menilai klan Yao. Selama ini, dia telah mengamati dengan saksama ekspresi wajah setiap anggota klan Yao. Terlebih lagi, dia telah menggunakan sihir rahasia untuk menentukan apakah sikap mereka tulus atau palsu. Ketika puluhan kultivator klan Yao mendengar perintah utusan itu, mereka diam-diam mengerang. Namun, karena perintah telah diberikan, mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Saat basis kultivasi mereka berkobar, mereka menyerbu ke arah Su Qing dan yang lainnya. Tepat ketika tampaknya pertempuran terbuka akan pecah, sebuah dengusan dingin bergema dari kubah langit. Kegilaan apa ini? Energi dahsyat yang mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan turun dari atas, menghantam semua orang yang hadir. Seluruh aula peraturan bergetar, dan semua orang yang hadir terhuyung-huyung dalam hati dan pikiran. Hal itu terutama berlaku bagi para kultivator klan Yao, yang tiba-tiba menjadi tak bergerak seolah-olah sebuah gunung besar berada tepat di atas mereka. Sesosok muncul dari atas. Itu adalah seorang lelaki tua dengan 1000 dao yang mengalir di matanya. Itu menunjukkan bahwa dia berada di tahap pertama tingkat pengembalian kekosongan, 1000 dao penghancur ruang. Ia mengenakan seragam pendekar pedang, dan langit di belakangnya bergelombang dan terdistorsi saat versi ilusi dirinya yang tak terhitung jumlahnya membentang kembali ke atas, menyebabkan seluruh istana pendekar pedang bergetar. Itu adalah tanda dari tahap kedua tingkat pengembalian kekosongan, transformasi 10.000 kebenaran. Namun, ada lagi. Saat ia turun, ruang di sekitarnya tampak terbelah. Seolah-olah setiap gerakannya ke depan menyebabkan terciptanya dunia-dunia baru, hanya saja dunia-dunia itu seperti gelembung yang hanya ada sesaat sebelum meledak. Itulah tanda dari tahap ketiga level Void Returning, 100 juta Tot Split Heaven. Meskipun begitu, tidak banyak dunia di sekitar lelaki tua itu, yang menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya memasuki tahap ketiga. Dia baru sampai di tengah jalan. Namun demikian, dia tetap sangat perkasa, dan kehadirannya saja sudah membuat seluruh istana pendekar pedang menjadi sunyi. Su Qing langsung mengenalinya. Pria ini adalah orang yang sama yang muncul ketika dia mengucapkan sumpah pendekar pedang. Dia adalah salah satu wakil penguasa istana pendekar pedang. Pengawal kehormatan Sima adalah orang pertama yang bereaksi. Sambil menangkupkan tangan, dia membungkuk dan berkata, "Senang bertemu, wakil penguasa istana." Su Qing, Kong Xianglong, dan yang lainnya segera bergabung dengannya, bersama dengan semua pendekar pedang di sekitarnya. Senang bertemu, wakil penguasa istana. Wajah wakil kepala istana tampak tanpa ekspresi saat ia menatap pelayan Sun yang jelas-jelas terkejut. "Pergi sana." Pelayan Sun gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani. Sebagai gantinya, ia menundukkan kepala, berjabat tangan dengan kultivator pengawal hitam, lalu dengan cepat memimpin para kultivator klan Yao pergi. Mengabaikan klan Yao, wakil penguasa istana menatap kultivator Holy Tide. "Sedangkan kau adalah seorang utusan,
jadi aku akan memberimu waktu selama sebatang dupa terbakar untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawamu. Dan itu hanya karena kita manusia menghargai tata krama. Jika kau tidak kembali ke wilayah Holytide pada saat itu, aku sendiri yang akan menghabisimu." Ekspresinya berubah-ubah. Kultivator pengawal hitam itu berbalik dan berlari menuju kompleks teleportasi. Setelah semua itu selesai, wakil kepala istana menoleh ke Su Qing dan yang lainnya. Sambil mendengus dingin, dia berkata, "Kalian berlima benar-benar berani, bukan? Baiklah, atas perintah kepala istana sendiri, aku menghukum kalian semua 1 bulan di divisi pemasyarakatan. Pengawal kehormatan Sima, aku ingin kau sendiri yang mengantar mereka ke sana." Su Qing tetap menundukkan kepalanya. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja menghela napas dalam hati sambil juga menundukkan kepala mereka. Hanya Kong Xianglong yang berdiri tegak. Ia hanya akan menunjukkan rasa takut di hadapan penguasa istana sendiri. Meskipun begitu, ia sedikit kecewa. Ia telah bekerja sangat keras untuk menghindari konsekuensi dari penyimpangan mereka dari protokol misi, tetapi pada akhirnya tetap saja berakhir di penjara. "Baik, Pak," kata Sima, anggota pasukan kehormatan, dengan muram. Jelas sekali, wakil kepala istana ingin dia mengawal Su Qing dan yang lainnya sebagai pelindung, untuk berjaga-jaga jika terjadi dampak buruk dari Holytides atau klan Yao. "Kenapa kalian semua hanya berdiri di sini dan menatap kosong? Pergi dari sini, dan ingat, kalian semua adalah pendekar pedang." Setelah mengatakan itu, wakil penguasa istana berbalik dengan dingin dan menghilang. Sima, sang pengawal kehormatan, mendekati Kong Xianglong dan yang lainnya. Setelah mengamati mereka, perhatiannya akhirnya terfokus pada Su Qing. "Aku adalah pengawal kehormatan pendekar pedang utama," katanya, "dan kultivator masyarakat abadi penentu tertinggi yang kedua." Mungkin orang luar tidak akan mengerti maksudnya. Tetapi mengingat latar belakang Su Qing, dia tahu persis pesan apa yang ingin disampaikan. Sambil menggenggam tangannya, dia membungkuk dalam-dalam. Meskipun begitu, dia tidak mudah percaya begitu saja. Dia membutuhkan lebih banyak bukti sebelum yakin. "Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke divisi pemasyarakatan." Sima, anggota pasukan kehormatan, kemudian memimpin jalan. Kong Xianglong menatap Su Qing dan menghela napas lega. Tuan Gunung Sungai dan Wang Chen berkedip beberapa kali, lalu mendekat ke Su Qing. "Su Qing," kata Tuan Gunung Sungai, "karena kami mengunjungi rumahmu, kami akan tetap dekat denganmu." Su Qing mengangguk. Mereka semua tampak lega saat pergi bersama pengawal kehormatan Sima menuju divisi pemasyarakatan. Di pusat kota ibu kota kabupaten terdapat sebuah bangunan bundar yang menyerupai altar. Bangunan itu sangat besar, dan memiliki bagian tengah yang terbuka. Di dalam area terbuka itu terdapat 3 aula megah. 1 berwarna hitam, 1 berwarna merah, dan 1 berwarna putih. Terdapat banyak ruangan kecil di samping setiap aula, sebuah jaringan bangunan dan menara yang megah. Masing-masing dari 3 istana utama memiliki genteng dengan warna dan gaya yang berbeda. Pemandangannya sangat mengesankan. Ada sesuatu yang sangat unik dan tidak biasa tentang area ini. Meskipun tampak seolah-olah kompleks istana itu berada di dalam altar, sebenarnya tidak. Jika Anda berdiri di dalam kompleks dan melihat keluar, Anda tidak akan melihat ibu kota wilayah. Sebaliknya, Anda akan melihat kehampaan tak berujung tanpa apapun di dalamnya. Kompleks istana adalah satu-satunya hal yang ada di kehampaan itu. Di dalam aula putih yang megah itu terdapat 3 orang. 2 di antaranya duduk berhadapan bermain Go. Yang ketiga berdiri di samping papan, mengamati mereka bermain. Salah satu orang yang bermain Go adalah Tuan Istana. Orang yang duduk di seberangnya adalah seorang sarjana parubaya yang mengenakan jubah bersulam. Sarjana itu berkulit cerah dan tampak agak lembut dan feminin. Sambil tersenyum tipis, ia mengambil bidak permainan berwarna hitam, meletakkannya di papan, dan menggesernya ke tempatnya dengan jarinya. "Tuan Istana, gaya bermain Anda sangat agresif. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi naga arogan yang terbang begitu jauh melewati cakrawala sehingga tidak akan pernah kembali." Tanpa mengalihkan pandangan dari papan Go, penguasa istana berkata, "Aku baru saja mendengar sesuatu yang kusukai di istana pendekar pedang." Cendekiawan berjubah bersulam itu tersenyum. "Oh, apa itu tadi?" Dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali, penguasa istana mendongak ke arah cendekiawan itu.
Markis yang mulia itu bajingan sialan. Cendekiawan berjubah bersulam ini sebenarnya adalah kepala klan Yao. Dia adalah Markis Yao generasi ini, dan karenanya, orang yang oleh gubernur dan para bangsawan istana disebut dengan sapaan hormat Markis Mulia. Kata-kata penguasa istana itu tampaknya tidak membuat Markis yang mulia marah. Bahkan, dia masih tersenyum. Sambil berdiri, dia menoleh ke orang yang telah menyaksikan permainan itu. Sambil berjabat tangan, dia membungkuk. Gubernur, permainan telah diputuskan pada titik ini. Tidak ada gunanya melanjutkan permainan. Saya harus menjamu tamu-tamu Holytide, jadi saya ingin pamit dan pergi menjemput mereka. Setelah itu, Markis Yao pergi, jubahnya berkibar saat ia memasuki kehampaan gelap di balik aula istana. Ia tampak sangat kesepian. Orang yang berdiri di samping dan menyaksikan permainan Go itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jaket rami kasar. Ia tampak seperti orang biasa, dengan mata yang ramah dan tanpa sedikit pun kesan kekuatan atau keagungan. Ia bahkan tersenyum dan mengangguk menanggapi kata-kata Markis Yao beberapa saat yang lalu. Orang ini tak lain adalah Gubernur Kabupaten Penyegelan Laut. Yang mulia Gubernur, kata penguasa istana, saya masih tidak mempercayainya. Gubernur tertawa kecil dan duduk berhadapan dengan penguasa istana. Sambil membersihkan papan catur, ia berkata dengan tenang, Saudara Liang Xiu, aku tahu bahwa kau sengaja memainkan peran naga sombong dalam permainanmu barusan. Kau ingin mengingatkan Yao Tianyan agar tidak mengubah tipu daya itu menjadi kenyataan, dan dengan demikian menjadikan dirinya naga sombong. Tapi ingat, peranmu adalah menjadi pembunuh yang agresif, sementara tugas kakak Tianyan adalah membentuk aliansi dan persahabatan. Kalian berdua seharusnya saling bertentangan seperti api dan air. Itulah rencana rahasia yang kami bertiga susun bertahun-tahun lalu. Selama bertahun-tahun, orang-orang dimanapun mengutuk klan Yao. Mereka mengutuk mereka karena tidak tahu malu. Mereka mengutuk mereka karena tidak berakal. Mereka mengutuk mereka karena pengkhianat. Mereka mengutuk mereka karena menikah dengan makhluk bukan manusia. Mereka mengutuk mereka karena sombong dan despotik. Mereka menyebut mereka lebih buruk daripada babi atau anjing. Hanya sedikit orang di klan Yao yang mengetahui rencana kita. Dan mereka yang mengetahui kebenarannya diharuskan untuk merahasiakannya. Mereka hanya bisa menanggung semua kesulitan itu dengan getir. Yao Tianyan adalah seorang sarjana yang sangat berbakat yang mengguncang kota kekaisaran hingga ke dasarnya. Dia adalah seorang kultivator terpilih yang luar biasa. Tapi sekarang dia memikul kutukan seluruh umat manusia di pundaknya. Keadaannya jauh lebih buruk baginya daripada bagimu. Semua itu gara-gara ketidakbergunaanku sendiri. Karena aku, Sisiling County tidak stabil. Karena aku, umat manusia terus mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan selain menjalankan strategi ini. Penguasa istana tidak menjawab untuk beberapa saat. Ia hanya menatap ke kejauhan. Kemudian ia berkata, Gubernur, tidak perlu Anda merendahkan diri seperti itu. Tanpa usaha keras Anda, wilayah penyegelan laut kita, yang begitu jauh dari pusat umat manusia di wilayah Pasang Suci ini, pasti sudah lama dilahap oleh Pasang Suci. Aku mengerti semua yang baru saja kau katakan, dan aku juga mengerti bahwa dia memiliki nasib yang lebih sulit daripada aku. Aku mengerti pengorbanannya, tapi aku khawatir ada orang-orang di klan Yao yang akan mendorong keadaan terlalu jauh sehingga mereka benar-benar menjadi sekelompok naga yang arogan. Gubernur berpikir sejenak, lalu dengan tenang berkata, dia adalah seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan seluruh umat manusia. Dia tidak punya pilihan selain maju dan melupakan semua ambisinya sebelumnya. Sama seperti Adipati Agung Holytide di masa lalu. Jika Anda mengetahui kebenarannya, namun tetap tidak mempercayainya, itu berarti dia telah melakukan pekerjaan yang cukup baik sehingga keluarga Holytide kemungkinan besar tidak akan pernah mencurigainya. Malam telah berlalu dan langit gelap gulita. Untungnya, bulan yang terang menggantung di atas, menerangi dunia di bawahnya, termasuk area di sekitar divisi pemasyarakatan. Setelah mengawal Suking dan yang lainnya ke sana, pengawal kehormatan Sima pergi. Kong Xianglong memandang penjara yang sudah dikenalnya dan menghela napas. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja semuanya tampak sedih. Suking memimpin jalan, menyapa para sipir yang menemui mereka. Kemudian dia memperhatikan para sipir berwajah dingin itu mengeluarkan borgol. Namun, mereka tidak memborgol Suking.
Bahkan, salah satu sipir yang dikenal Suking justru memberinya sepasang borgol dan memintanya untuk membantu memborgol yang lain. Suking adalah orang yang memasangkan borgol pada Kong Xianglong. Kong Xianglong dan yang lainnya menyadari bahwa para sipir tersenyum dan mengobrol dengan Suking, tetapi hampir tidak memandang mereka. Mereka sudah merasa sedikit iri. Dia memang benar-benar mendapatkan perlakuan istimewa. Itulah yang mereka semua pikirkan. Li termasuk di antara para sipir penjara. Sambil melirik Kong Xianglong dan yang lainnya, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Suking, "Aku mendengar tentang apa yang terjadi hari ini di Balai Peraturan. Ayo, kita sudah menyiapkan blok selnya." Sambil mengedipkan mata, dia memimpin jalan masuk. Maka, Suking dan para sipir lainnya membawa Kong Xianglong, Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit yang dirantai ke divisi pemasyarakatan. Mereka pergi ke D010, dan ketika pintu terbuka dan Suking melihat ke dalam, dia tersenyum tipis. Meskipun D010 adalah blok sel, di dalamnya terdapat sekitar 30 kendi besar berisi alkohol yang ditumpuk, serta tumpukan makanan yang pasti harganya mahal dalam bentuk batu spiritual. 5 sangkar telah disiapkan secara khusus, di dalamnya terdapat bantal anyaman yang bagus, sempurna untuk digunakan dalam meditasi. Semuanya sangat sederhana, tetapi jelas jauh lebih baik daripada yang didapatkan narapidana biasa. Kong Xianglong dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, lalu menatap para sipir penjara yang berwajah dingin. "Kami sudah mendengar apa yang terjadi," kata Li dengan tenang. "Karena kau dikurung sebagai hukuman, kami harus menjalankan tugas kami sebagai sipir penjara. Tapi sebagai pendekar pedang, kami pikir kau melakukan persis apa yang seharusnya kau lakukan. Kau membunuh mereka yang memang pantas dibunuh. Kami ingin kalian merasa nyaman di sini selama sebulan ke depan. Istirahatlah dengan baik. Jika kalian butuh sesuatu, bicaralah dengan Suking. Suking, kau tidak boleh lalai dalam merawat D132, jadi silakan pergi ke sana sesuka hatimu. Pastikan saja untuk kembali ke sini setelah giliran kerjamu selesai." Setelah itu, Li dan para sipir lainnya menatap mereka dengan tajam. "Terakhir, kami ingin mengatakannya sekali lagi. Kalian membunuh orang-orang yang memang pantas dibunuh." Setelah itu, para sipir penjara mengeluarkan pedang komando mereka dan memberi hormat kepada Suking dan yang lainnya. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. D010 sunyi. Suking berjalan menuju kendi-kendi berisi minuman keras. Sambil melambaikan tangannya, dia melemparkan satu kendi ke arah yang lain. Dengan kendi di tangan, mereka saling bertukar pandang lalu tertawa. "Habiskan," seru Kong Xianglong dengan lantang, lalu ia meneguknya dengan rakus. Sambil terkekeh, Suking juga ikut minum. Semua orang melepas borgol mereka, karena borgol itu tidak diperlukan di dalam penjara. Lalu, waktu berlalu. Terkurung bersama membuat mereka berlima mengenang kembali saat setelah mereka membantai para kultivator garda hitam dan melarikan diri. Berbaring di rerumputan, mereka tiba-tiba merasa tidak lagi seperti orang asing, dan mengobrol panjang lebar. Sir Mountain River dan Wang Chen sering terlibat adu mulut. Dusky Spirit menghabiskan seluruh waktunya di samping Kong Xianglong. Bahkan orang buta pun bisa tahu bahwa dia jatuh cinta padanya. Adapun Suking, ia sesekali pergi ke D132. Selain fakta bahwa ia tidak bisa meninggalkan divisi pemasyarakatan atau melakukan misi, keadaan tidak jauh berbeda bagi Suking. Setiap kali ia meninggalkan D010, ia akan pergi ke D132. Lagi pula, ia bertanggung jawab atas D132, jadi jika ia tidak pergi ke sana, itu akan dianggap sebagai kelalaian tugas. Suking bukanlah tipe orang yang akan pernah lalai dalam menjalankan tugas. Setengah bulan berlalu begitu cepat. Bagi manusia biasa, dikurung selama setengah bulan akan sangat membosankan. Tetapi bagi para kultivator, itu tidak jauh berbeda dengan mengasingkan diri untuk tujuan kultivasi. Terlebih lagi, mereka memiliki minuman beralkohol dan makanan enak untuk dinikmati. Dan mereka bisa mengobrol satu sama lain. Pada akhirnya, hari-hari berlalu dengan nyaman. Namun, suatu hari ketika giliran kerja Suking berakhir dan dia kembali ke D010, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasananya terlalu sunyi. Jantung Suking mulai berdebar kencang. Biasanya,
Ketika giliran kerjanya berakhir dan dia kembali ke D010, suasana akan ramai. Namun, alih-alih bercanda dengan Wang Chen, Tuan Gunung River duduk bersila di area terbuka di antara kandang-kandang. Ia sedang berlatih kultivasi. Ekspresi wajahnya serius dan penuh tekad, seolah-olah ia ingin menunjukkan kepada siapapun yang melihatnya bahwa ia, Tuan Gunung River, adalah orang yang sangat disiplin. Mungkin ia berada di penjara, tetapi ia tidak akan melupakan kultivasi. Lokasi manapun bisa menjadi tempat bagi Tuan Gunung River untuk mengasah temperamennya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun Wang Chen, wujud aslinya telah muncul dari peti matinya. Ia duduk bersila di dalam sangkarnya, ekspresi wajahnya sangat muram. Tangannya mengepal seolah menyesali kesalahan besar. Di bawah kendalinya, kembaran Smoke White-nya saat ini sedang menulis semacam esai di dinding sel. Itu adalah artikel yang sangat panjang, dan tampaknya semuanya tentang kesalahan Wang Chen. Dari ekspresi wajahnya, tampaknya ia benar-benar bertekad untuk mengkritik dirinya sendiri. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat tersentuh. Lalu ada Kong Xianglong. Situasinya jauh lebih dramatis dan dilebih-lebihkan daripada yang lain. Dia duduk bersila di selnya, menghadap tembok, membelakangi pintu sambil dengan lantang menyuarakan penyesalannya. Aku benar-benar membuat kesalahan besar kali ini, Dusky Spirit. Tuan Istana hanya mengurung kita selama sebulan, tapi kurasa itu tidak cukup. Aku butuh hukuman yang lebih berat. Aku tidak bisa mengecewakan orang tua itu. Ayo, Dusky Spirit, kau gantikan Tuan Istana untuk memukuliku. Hanya jika kau melakukan itu setiap hari aku akan merasa sedikit lebih baik. Saat berbicara, ekspresi wajah Kong Xianglong berubah dari menyesal, marah, sedih, hingga bangga. Ia tampak memperlihatkan semua kesedihan batin dan emosi lainnya secara terang-terangan. Dusky Spirit berdiri di belakang Kong Xianglong, memegang tongkat di tangannya. Sambil mengangguk serius, dia berkata, fakta bahwa kau bisa mengakui kesalahanmu menunjukkan bahwa kau sudah lebih dewasa, Kakak Kong. Dulu kau terlalu impulsif, tapi aku juga punya kesalahan sendiri. Kurasa kita perlu saling mengawasi. Saat Dusky Spirit berbicara, dia dengan ganas memukul punggung Kong Xianglong dengan tongkat, menyebabkan suara tamparan keras bergema. Setelah melihat semua itu, Su Qing menundukkan kepala dan diam-diam memasuki selnya. Duduk, ia mengeluarkan gulungan bambu dan tusuk sate besinya, lalu memasangkan borgol ke pergelangan tangannya. Gerakannya tampak halus, hampir seperti latihan, seolah-olah ia selalu melakukan ini saat pulang dari tugasnya. Dengan borgol terpasang, Su Qing dengan sungguh-sungguh mulai menggunakan tusuk sate besi untuk mengukir semua aturan pendekar pedang ke gulungan bambu. Baris demi baris, ia menulis, seolah-olah ia telah melakukan ini hari demi hari sebagai cara untuk mengakui kesalahannya. Benar-benar tampak seperti ia sedang menuangkan pikirannya ke gulungan bambu. Terlebih lagi, fakta bahwa ia telah memasang borgol pada dirinya sendiri membuatnya tampak benar-benar bersikap tegas pada dirinya sendiri. Waktu terus berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, dengusan dingin memenuhi blok sel penjara. Kalian seperti sekumpulan anak serigala. Sangat pintar. Saat suara itu memenuhi blok sel, penguasa istana muncul. Tuan Gunung Sungai mendongak dan, melihat penguasa istana, dengan cepat berdiri, menyatukan kedua tangannya dan membungkuk, wajahnya menunjukkan penyesalan. Wang Chen juga berdiri dan membungkuk kepada penguasa istana dari dalam selnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi kemudian menutupnya dan mengalihkan pandangannya, ekspresi wajahnya penuh penyesalan. Kong Xianglong dan Roh Senja melakukan hal yang sama, begitu pula Su Qing. Saat mereka membungkuk memberi salam, penguasa istana menyilangkan tangannya di belakang punggung dan berjalan berkeliling untuk memeriksa mereka. Kalian berlima memang punya keahlian. Setelah misi penyelamatan kalian bahkan mengejar para kultivator Garda Hitam sampai ke perbatasan. Karena kalian jelas punya banyak energi untuk dikeluarkan, kurasa aku akan menambah beban kalian. Tuan Mountain River, setelah Anda dibebaskan dari tahanan, Anda akan menambahkan shift paruh waktu ke jadwal Anda di kantor penegakan hukum. Anda bisa menghabiskan waktu di sana untuk menangkap penjahat. Wang Chen, karena kamu suka tidur di peti mati, kamu akan mulai bekerja paruh waktu di shift malam bersama patroli. Kamu juga akan menambah shift malam, Dusky Spirit. Kebetulan aku tahu divisi inspeksi kekurangan staf.
Kamu bisa mulai bekerja paruh waktu di sana. Kong Xianglong, sepertinya kau kesulitan mengingat aturan pendekar pedang. Karena itu, tugas paruh waktumu akan berada di aula peraturan. Tanggung jawab utamamu adalah memberi ceramah kepada orang-orang yang melanggar aturan. Dan untukmu, Su Qing, karena kamu sangat energik, selain bekerja sebagai penjaga di unit D, kamu bisa mulai bekerja paruh waktu sebagai sipir penjara di unit C. Semua orang menundukkan kepala dan tampak meminta maaf sebisa mungkin. Selain itu, saya memberi kalian semua sebuah misi. Saya ingin kalian melakukan penyelidikan rahasia. Kami telah menerima laporan dari mata-mata yang menunjukkan bahwa banyak boneka abadi telah muncul di antara kaum Holitides. Kami merasa bahwa para demi immortal telah menengahi kesepakatan senjata rahasia dengan kaum Holitides. Ini adalah masalah yang sangat sensitif, jadi saya ingin kalian semua menggunakan setiap keterampilan dan kemampuan yang kalian miliki untuk mengungkapnya di ibu kota wilayah ini. Siapapun yang dapat menemukan bukti kuat akan menerima kredit pertempuran tingkat 2 beserta 500.000 kredit militer. Mata Su Qing berbinar, dan keempat orang lainnya bereaksi serupa. 500.000 kredit militer adalah jumlah yang besar, dan itu belum termasuk kredit pertempuran. Kredit pertempuran sangat sulit didapatkan. Bahkan, pada dasarnya Anda tidak bisa mendapatkannya. Kredit itu hanya diberikan ketika Anda menjalankan misi yang sangat berbahaya dan berpotensi mematikan. Sampai saat ini, hanya Kong Xianglong yang mendapatkan 1 poin pertempuran, dan itu pun hanya tingkat 3. Dia mendapatkannya sebelumnya ketika menerima misi untuk menyamar di wilayah Holitide dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin pertempuran tingkat 2, hanya dengan menemukan bukti bahwa demi Immortal dan Holitide bekerja sama. Ketika kepala istana melihat mata mereka berbinar, dia mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, blok sel penjara menjadi sunyi sejenak. Semua orang saling bertukar pandang, dan mereka semua bisa melihat betapa mereka sangat ingin mendapatkan poin pertempuran itu. Akhirnya, mereka menarik napas dalam-dalam dan kembali melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. 2 jam berlalu. Akhirnya, Kong Xianglong berdeham. Dia sudah pergi. Sir Mountain River menghela napas dan menjatuhkan diri ke punggungnya. Kembaran Smoke White milik Wang Chen menghilang, dan wujud aslinya menghela napas. Ia telah berpura-pura begitu lama hingga merasa wajahnya kaku. Duskai Spirit menyimpan tongkatnya dan mulai dengan lembut mengoleskan obat ke punggung Kong Xianglong. Kong Xianglong tampaknya tidak khawatir dengan luka ringan tersebut. Ia malah terlihat sangat senang saat mengangkat kendi berisi alkohol. Untunglah aku bereaksi cepat, kalau tidak kita akan berada dalam masalah besar. Aku sudah tahu bahwa Tuan Istana akan melakukan inspeksi mendadak. Su Qing, kau hebat sekali beradaptasi. Tuan Istana tahu seperti apa kita sebenarnya, tapi dia terlalu kaku. Baginya, semuanya berlandaskan aturan. Menunjukkan padanya apa yang ingin dia lihat adalah kunci sebenarnya. Kong Xianglong melihat sekeliling dengan sedikit gugup. Setiap kali dia menyebut nama Tuan Istana, dia merasa sedikit gelisah. Su Qing melepas borgolnya dan berjalan keluar dari sangkar, sambil terus memikirkan situasi dengan para setengah dewa. Sambil berjalan mendekat, Wang Chen berbicara dengan suara rendah, "Kakak Kong, bagaimana kau tahu Tuan Istana akan datang?" Kong Xianglong tertawa terbahak-bahak. "Aku punya caraku sendiri, dan itu rahasia besar, rahasia tertinggi. Baiklah, lupakan saja. Oh, ngomong-ngomong, Kakak Kong, apakah kau sangat mengenal para demi immortal?" Kong Xianglong menggelengkan kepalanya. "Tidak terlalu, tapi aku yakin aku bisa mengungkap tuntas situasi boneka abadi ini. Seharusnya tidak terlalu sulit." Sambil duduk tegak, Sir Mountain River berkata, "Apakah ini ada hubungannya dengan misi kita sebelumnya? Jangan bilang laporan intelijen dari misi evakuasi itu tentang situasi ini." "Saya ragu semudah itu," kata Su Qing. Mata Duskai Spirit berkilat. "Tidak masalah apapun hasilnya, para demi immortal telah melewati batas. Boneka-boneka immortal pada dasarnya adalah senjata perang. Aku tidak percaya mereka berani menjualnya kepada Holitides. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir, terutama saat ini," kata Kong Xianglong. "Begitu kita keluar dari sini, kita semua bisa menggunakan berbagai metode kita untuk menyelidiki situasi ini." Mereka terus mendiskusikan masalah tersebut hingga tiba waktunya untuk beristirahat.
Sisa bulan itu berlalu begitu cepat. Pada suatu siang yang mendung dan diguyur hujan, tibalah saatnya mereka dilepaskan. Ketika pintu penjara terbuka, Sir Mountain River adalah orang pertama yang bergegas keluar menuju kebebasan. Wang Chen berada tepat di belakangnya. Kong Xianglong dan Du Sky Spirit tidak terburu-buru, dan Su King lebih santai. Bagi Su King, bulan terakhir ini tidak banyak menyimpang dari kehidupan normalnya. Saya harap kita semua bisa bersama lagi saat kita semua di penjara lagi, kata Kong Xianglong sambil menghela napas. Su King hendak menjawab ketika sesuatu menarik perhatiannya di kejauhan. Seorang wanita mendekat, berjalan di bawah payung kertas minyak, diapit oleh sekelompok pelayan wanita. Gaun panjangnya yang berwarna ungu keunguan bergoyang saat ia berjalan, membuatnya tampak seperti bunga violet yang mekar di tengah hujan. Ia anggun, halus, dan lembut saat melambaikan tangan kepada Su King. Ia tak lain adalah Ark Immortal Plumdar. Ketika Kong Xianglong melihat seseorang datang menemui Su King, dia dan Du Sky Spirit berbalik untuk pergi. Melirik Ark Immortal Plumdar, dia kemudian menatap Su King dan mengedipkan mata. Dia tampak seperti akan mengatakan sesuatu, tetapi kemudian Du Sky Spirit menyeretnya pergi. Su King ragu sejenak, lalu mendekati Ark Immortal Plumdar. Saat dia mendekat, seorang pelayan bergegas maju, membukakan payung untuknya, dan membawanya ke Ark Immortal Plumdar. Ark Immortal, katanya sebagai salam, sambil menggenggam kedua tangannya dan membungkuk. Dia tahu wanita itu tidak suka dipanggil senior, tetapi hanya menggunakan namanya saja rasanya tidak tepat, jadi dia tetap menggunakan gelarnya. Ia berdiri di bawah payungnya sambil tersenyum anggun. Kemudian ia menyerahkan payungnya kepada pria itu. Pria itu mengambilnya, dan ia melangkah ke sampingnya sehingga mereka berdiri bersama di bawah payung yang sama. Jelas sekali ia telah meluangkan waktu untuk merias wajahnya, dan rambutnya digulung di atas kepalanya. Wajahnya benar-benar sempurna, dan meskipun matanya selalu indah, ada sesuatu yang lebih mempesona darinya hari ini. Ia tampak alami, tanpa terkekang, gagah berani, dan tangguh. Ayo pergi, katanya sambil tersenyum. Mengingat jarak mereka yang begitu dekat hingga hampir bersentuhan, Su King merasa sangat kaku. Menatap langit yang gelap, ia bertanya-tanya kemana wanita itu berencana membawanya. Melihat keraguannya, dia tersenyum lembut dan berkata, "Aku akan mengajakmu bertemu dengan dua temanku. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Apa kau lupa?" Matanya bersinar sedemikian rupa sehingga siapapun yang ditatapnya akan merasakan jantungnya berdebar kencang. Su King menundukkan kepalanya sebagai tanda setuju dan membiarkan wanita itu memimpin jalan. Mereka berjalan bersama di bawah payung. Yang satu mengenakan gaun ungu, yang lain mengenakan jubah putih. Warna-warna tersebut menciptakan kontras yang jelas, dan ketika hujan ditambahkan ke dalam gambar, terciptalah pemandangan yang indah. Melayang ke udara, mereka menuju ke kota, tepatnya ke tempat bernama Paviliun Bunga Aprikot. Itu bukan restoran, lebih tepatnya, itu seperti resor pribadi yang dipenuhi pagoda kecil dan kios, kolam, dan paviliun tepi air. Di atas bangunan-bangunan itu menjulang pohon pinus hijau dan pohon cedar zamrud. Mengingat cuaca hujan, tempat itu tampak sangat menawan. Ada bebatuan hias, rangkaian bunga, pohon bonsai, formasi tanaman merambat, dan bambu. Semuanya dirawat dengan sangat rapi. Di tengah-tengah semuanya terdapat paviliun segi empat tempat beberapa lusin pelayan menunggu panggilan. Masing-masing dari mereka sangat cantik dan penuh semangat muda. Namun, mereka hanyalah pelengkap bagi ketiga wanita di dalam paviliun. Sama seperti bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan, ketiga wanita ini semuanya sangat cantik, namun unik dengan caranya masing-masing. Salah satu wanita mengenakan jubah Taois berwarna hijau kebiruan. Ia memiliki mata yang cerah dan gigi yang berkilau, dan saat ini sedang memainkan sebuah lagu dengan seruling. Musiknya melayang di tengah angin dan hujan, terdengar sangat bebas dan indah. Wanita lain mengenakan gaun biru tua yang diikat dengan selempang hijau, yang menciptakan kontras sempurna dengan kulitnya yang seputih salju. Dia duduk di sana dengan sangat sopan, dan dari sikapnya, dia tampak seperti seseorang dari generasi senior. Jari-jarinya menari di atas senar zither, yang dimainkannya bersama dengan seruling. Kedua instrumen tersebut berharmoni dengan sempurna. Ada seorang wanita lain yang hadir. Ia mengenakan pakaian istana yang indah,
dan memiliki wajah sebersih bunga teratai. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah kenajisan dunia fana tidak dapat memengaruhinya. Sementara kedua wanita lainnya duduk, dia berdiri. Wajahnya melengkung membentuk senyum tipis, dan sambil menatap Ark Immortal Plumdark dan Suking yang mendekat di bawah payung, dia berbicara dengan suara lembut. Sudah lama tidak bertemu, kakak Plumdark. Ketika wanita yang mengenakan pakaian istana berbicara, kedua wanita lainnya berhenti memainkan alat musik mereka. Wanita yang memainkan seruling dan mengenakan jubah Taois menoleh dan tersenyum ramah kepada Ark Immortal Plumdark. Adapun wanita berbaju biru dengan kecapi itu, dia tampak seperti seseorang dari generasi muda. Ketika dia melihat siapa yang mendekat, terutama Suking, jari-jarinya membeku di tempat dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Wanita itu adalah Yao Yunhui.